Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Taib ahibati fillah, ma'asyiral ikhwah tullabul ilmi bi majlis At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas berbagai penjagaan, limpahan kebaikan, nikmat dan karunia yang tiada tara, yang tentunya sebab terbesar ana dan antum kembali bersimpuh duduk sesaat sampai sekira waktu maghrib nanti dalam niatan talabul ilmi. Tentunya semuanya adalah karena nikmat terkhusus pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kebersamaan kita dalam ta'lim sore hari ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terus senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali ridwanullah alaihim ajmain. Dan tentunya di antara bentuk doa kita yang sangat agung pun adalah semoga Allah perkenankan kita kelak di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Tapi ikhwan makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kajian kita sore hari ini kita jeda terlebih dahulu untuk melanjutkan pasal yang ada pada Mukhtasar Ad-Da'u wad-Dawa. Kita akan membahas, tentunya tujuannya tiada lain adalah dalam rangka kembali saling mengingatkan di antara kita, menguatkan bagi yang sudah Allah berikan taufik untuk sedikit demi sedikit mengamalkannya, yang tentunya telah diisyaratkan oleh para ulama bahwasanya tidak bisa dipungkiri sebagian dari kaum muslimin melalaikan waktu-waktu yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Tidak sebagaimana ketika mereka secara jelas nampak begitu luar biasa dalam semangat ibadah mereka ketika di bulan Ramadan. Maka waktu-waktu yang sebagian kaum muslimin tidak mengistimewakannya, yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, bulan Dzulhijjah. Maka di antara nasihat yang sangat jelas yang menjelaskan tentang kaum muslimin tidak sedikit melalaikan waktu-waktu yang harusnya kita agungkan dan kita istimewakan, bahkan harus kita gaungkan juga, adalah perkataan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah berkata dalam liqa'us syahrnya, setelah menyebutkan berbagai amal solih itu variasinya banyak, maka di antara kalimat beliau yang sangat tegas adalah fal ajabu, maka sangat mengherankan, kata beliau, annan nasa ghafiluna an hadhil ashr, bahwasanya manusia banyak melalaikan tentang 10 hari yang ini. Ini yang dimaksud oleh beliau adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang tentunya dengan penetapan itsbat sesuai dengan pemerintah, hari ini kita akan menutup hari kedua di bulan Dzulhijjah ini. Artinya kalaupun kita akan berbicara tentang spesifik khususnya keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, masih ada sekitar 8 hari. Untuk kalau 2 hari kita masih kurang mengagungkan dan kurang mengistimewakan, perbaiki di 8 hari yang tersisa mulai nanti maghrib. Maka kata beliau, manusia melalaikan tentang 10 yang ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa kata beliau? Tajidu annahum yajtahiduna fil amal bil ashri min Ramadan. Kalian mendapati bahwasanya mereka luar biasa bersungguh-sungguh dalam ibadah amal salih mereka ketika 10 hari pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita menyaksikan bagaimana kaum muslimin bahkan sudah dari awal 1 Ramadan sudah luar biasa ibadahnya, terlebih lagi ketika 10 hari terakhir Ramadan. Kata beliau, benar kita dapati mereka bersemangat beribadah di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi apa kata beliau?
Adapun tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata beliau, la takadu tajidu ahadan minhum yajtahiduna min hadhil ashr. Atau kama kata beliau, tapi kalian hampir-hampir tidak dapati manusia bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari yang ini. Artinya beliau mengkomparasikan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Padahal nanti kalau kita akan secara lebih detail tentang bagaimana komparasi head to head ya, apple to apple antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka bagaimana nanti perkataan para ulama mana yang lebih afdal, mana yang lebih istimewa. Tapi namun pada intinya dengan nukilan apa yang telah diisyaratkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, terbukti sebagian di antara kita, di antara kaum muslimin tidak mengistimewakan atau kurang mengistimewakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang kemudian kata beliau tidak sebagaimana kita dapati semangat mereka yang luar biasa ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Oleh karenanya ikhwan makan Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang kita miliki sampai sekira maghrib ini, kita akan kembali menukilkan beberapa keterangan dalil dari nas Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, baik secara 1 bulan penuh ataupun lebih spesifik khususnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik, kalau Anda gulirkan pertanyaan ikhwan yang hadir sekarang, berapa banyak poin yang bisa antum sebutkan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah ataupun khususnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ada yang bisa berapa banyak menyebutkan poin-poinnya? Ada yang bisa menyebutkan 5 poin? Turun 4. Ada 4 bisa nyebutin keutamaan bulan Dzulhijjah, baik 1 bulan penuh ataupun 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi maka ternyata dari sisi ini pun ya mungkin kita juga jarang murojaah, ditambah juga pengamalan untuk mengagungkan apa yang sudah kita ilmui pun ternyata masih kurang. Banyak faktor, kita mungkin merasa asing kalau mau mengamalkan apa yang sudah jelas tuntunan yang datang dari Rasulullah SAW untuk kita hidupkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, fa idza kana qamal insan, adapun ketika manusia menegakkan amal-amal salih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tujuannya apa? Ihya'an lima arsyada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia menghidupkan apa yang sudah jelas datang petunjuknya dari Rasulullah, maka kata beliau, fahuwa fi khairin azim. Maka sungguh orang itu sudah berada di atas kebaikan yang besar. Ana ulangi, kata beliau, kalau ada manusia yang menghidupkan amal salih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia niatkan untuk menghidupkan sunnah apa yang telah datang dari Rasulullah, maka sungguh dia telah berada di atas kebaikan yang besar. Maka kita murojaah kembali untuk menyemangati, memotivasi kita untuk benar-benar menghargai waktu-waktu yang kembali Allah hadirkan musim ibadah kepada kita saat ini. Kita sering ulang-ulang bahwasanya umur kita hanya sebentar, kesempatan kita beramal sholih pun terbatas, fluktuasi, turun semangatnya, ibadah kita pun sangat jelas. Dan kita sangat paham benar bahwasanya sebab keterbaikan kita, level kita di hadapan Allah adalah karena perburuan pahala dari amal salih. Maka Allah sedang hadirkan apa yang menjadi musim ibadah yang penuh keberkahan. Pada saat ini kita sudah hadir di dalamnya, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi ikhwan makan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara keutamaan yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang bulan Dzulhijjah ataupun lebih khususnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang pertama tentunya bulan Dzulhijjah secara 1 bulan penuh dia adalah termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram yang 4. Maka bulan Dzulhijjah termasuk 1 dari 4 bulan haram yang telah tegas difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah ayat ke-36 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum.
Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan itu adalah 12 dari awal ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Dari awal jumlah bilangan bulan setahun 12. Makanya penamaan bulan-bulan sudah ada dari sejak dulu. Ya. Kemudian kata Allah, dari 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, dari 12 tersebut terdapat 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Kemudian Allah mengkhususkan larangan selama 4 bulan haram tersebut, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Maka yang dimaksud janganlah mendolimi diri kita sendiri adalah jangan berbuat maksiat. Secara umum di waktu-waktu seluruh sepanjang tahun kita tidak boleh berbuat maksiat, namun ditekankan oleh Allah terlebih lagi di 4 bulan haram tersebut harus lebih ada border, benteng diri untuk lebih menjauhi maksiat. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, perbuatan maksiat di 4 bulan haram tersebut terancam dosanya lebih besar. Maka mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah kalau beramal sholih di 4 bulan haram tersebut maka pahalanya juga jauh lebih besar. Adapun tentang 4 bulan haram secara penyebutannya antum sudah paham, yang datang dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, thalathatun mutataliyat, 3 bulannya berturut-turut dari urutan kalender hijriyah, bulan-bulan hijriyah, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dzulqa'dah bulan 11 sudah lewat. Sekarang Dzulhijjah bulan 12 dan Al-Muharram bulan pertama. Adapun satunya terpisah, yakni apa? Rajab ya. Rajabun Mudhar atau Rajabul Fard, Rajab yang menyendiri. Dari Muharram ke Rajab jeda dulu 1 semester 6 bulan, karena Rajab bulan ke-7, Muharram bulan pertama. Maka itulah 4 bulan haram, dan jelas salah satunya dalam hadis sahih tersebut dia adalah bulan Dzulhijjah. Maka selama bulan ini adalah bulan haram. Hati-hati nyenggol-nyenggol, ngeklik-ngeklik yang sudah jelas dengan pulsa dan kuota tersebut berujung maksiat, maka dosanya lebih besar. Hati-hati. Ketikan jemari kita, lirikan pandangan mata kita, pendengaran yang ditujukan ke hal-hal yang diharamkan, dosanya lebih besar. Adapun amal sholih maka niscaya pahalanya juga jauh lebih besar. Ini yang pertama. Ya. Bulan haram dari dulu sudah diagungkan oleh, khususnya kita berbicara Arab kafir musyrikin jahiliyah, kode etik mereka tidak boleh berperang, tidak boleh menumpahkan darah selama 4 bulan haram tersebut ya. Tapi maka hati-hati dengan keutamaan yang pertama, bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram. Dengan ayat 36 surat At-Taubah kita memohon perlindungan diri kita kepada Allah agar jauh lebih hebat lagi untuk membentengi diri kita tidak jatuh pada maksiat. Secara umum tadi Anda sampaikan, perbuatan maksiat kapanpun dilarang, komodai lah kata orang Sunda, apalagi di bulan haram termasuk bulan Dzulhijjah ini. Taib. Kemudian keutamaan yang kedua dari bulan Dzulhijjah secara 1 bulan penuh ataupun 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut secara khusus, tentunya dari sisi penamaan dia adalah bulan Dzulhijjah, yakni bulan yang telah Allah tetapkan syariat agung di dalamnya adalah adanya ibadah haji. Namanya Dzulhijjah. Ya. Artinya ada pelaksanaan haji. Karena kita tahu pelaksanaan inti manasik haji, meskipun nanti bulan-bulan haji ada 3 bulan, namun pelaksanaan intinya di bulan Dzulhijjah. Bahkan hanya beberapa hari saja dari bulan Dzulhijjah tersebut, mulai tanggal 8 yang sebagian kita nyebutnya hari Tarwiyah ya. Kemudian 9 Arafah, kemudian 10 Yaumun Nahar, kemudian 11, 12, 13 lontar Jamarat ya. Itu saja hari-hari inti pelaksanaan ibadah haji. Maka intinya jelas pelaksanaan ibadah haji ya di bulan Dzulhijjah, kecuali apa? Bang Jisat ya, cabang haji sesat ya. Cabang haji sesat ada. Selain bulan Dzulhijjah bisa hajian, tawafnya di gunung gitu ya. Subhanallah, cabang haji sesat ya. Jelas dalam syariat ibadah haji hanya ada di bulan Dzulhijjah. Adapun bulan-bulan hajinya bukan cuma Dzulhijjah, tapi ada 2 bulan sebelumnya. Ini mulai dari Syawal kemarin, Lebaran, Idul Fitri. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan-bulan haji.
Ini Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang telah ditentukan. Maka ketika menyebutkan ashhur jamak, berarti bukan hanya satu bulan. Maka yang dimaksud bulan haji itu di bulan-bulan yang ditentukan adalah mulai dari Syawal. Loh, kok bisa Ustaz? Haji mulai dari Syawal, maksudnya untuk memulai niat ihram haji. Itu sudah bisa dari Syawal. Kalau bulan Ramadan nggak bisa. Iya. Contoh kalau secara lebih rinci tentang fikih ibadah haji, mungkin kita mengenal ada 3 jenis haji ya. Ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu. Namun rata-rata dari kaum muslimin Indonesia hajinya haji tamattu. Ini umroh dulu sampai selesai, kemudian larangan ihram sudah tidak berlaku, maka mereka tamattu imtita, maksudnya bersenang-senang. Jadi di tanah suci mereka lepas dulu dari larangan ihram, baru masuk ke tanggal 8 Dzulhijjah kembali ihram haji. Makanya kalau haji tamattu, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an ilal hajj. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh tamattu yang diikut sertakan ke dalam haji. Jadi umroh dulu. Mungkin sebagian kita yang 40 hari arba'in ya, itu mereka umroh dulu, selesai umroh larangan ihram sudah tidak berlaku, maka dia seperti hari-hari biasa saja di tanah suci. Nanti baru kemudian untuk ihram haji mulai lagi untuk persiapan tanggal 8 Dzulhijjah. Adapun untuk haji ifrad atau qiran sudah bisa dari bulan Syawal, tapi berat, pakai kain ihram 3 bulan atau 2 bulan setengah, berat atau tidak? Ke kain ihram terus. Tapi enak Ustaz, bisa tawaf terus, ya silakan aja. Pakai kain ihram 2 bulan dari mulai Syawal. Maksud Allah menyebutkan bulan-bulan haji ada 3 mulai dari Syawal, maksudnya untuk niat ihram haji sudah boleh di bulan Syawal. Adapun benar tetap pelaksanaan inti ibadah hajinya di bulan Dzulhijjah, bahkan itu pun hanya sebagian hari mulai tanggal 8 sampai hari-hari tasyrik ya. Tapi maka keutamaan yang kedua jelas dia adalah termasuk satu dari bulan haji ya. Bulan haji, karena bulan-bulan haji ada 3 tadi, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau bulan haram ada 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Ini bulan haji ada 3, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ya. Taib, itu keutamaan yang kedua. Kemudian diantara keutamaan bulan Dzulhijjah secara 1 bulan penuh ataupun khusus spesifiknya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka diantaranya dia adalah waktu yang Allah bersumpah dengannya dalam firman-Nya yang agung, yang insya Allah ayatnya sudah sangat kita kenal, ini surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, di awal surah tersebut Allah berfirman dengan ayat-ayat sumpah. Wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan demi yang 10. Terjemahan kita demi malam yang 10, karena malam akhirnya sebagian kaum muslimin kalau yang tidak belajar tafsir menganggap itu hanya 10 malam terakhir Ramadan yang dimaksud ayat kedua. Namun ternyata kalau dilihat dari tafsiran yang lebih rajih, lebih kuat, mayoritas ulama berpendapat justru ayat kedua surah Al-Fajr itu bukan 10 malam terakhir Ramadan, tapi kembali sedang apa yang kita bahas, yakni 10 awal Dzulhijjah. Loh Ustadz, ini layal jelas penyebutannya malam. Iya, karena kita bukan bahasa induk Arab kita. Adapun penutur asli bahasa Arab biasa menyebutkan 1 hari penuh dengan lail biasa. Seperti Nabi Zakaria alaihissalam ketika akhirnya dengan penuh kekagetan, padahal dia tetap berdoa pengen punya anak, setelah sadar diri, umur sudah tua, tulang sudah rapuh, ya, rambut udah uban putih, istri sudah dinyatakan mandul. Tapi ketika mendapati perkara yang istimewa ketika ngasuh Maryam di mihrab, kemudian selalu ada makanan yang masuk ke mihrab Maryam tanpa ada pengantar, tanpa ada gofood-gofudan. Maka ketika ditanya oleh Zakaria, "Ya Maryam, anna laki hada?" Maryam, ini makanan dari mana? Maka Maryam cukup menjawab, "Qalat wa min indillah." Ini datang dari sisi Allah. "Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab." Maka setelah mendengar jawaban Maryam, maka
Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah. Sejak melihat peristiwa luar biasa yang ada pada Maryam, maka Zakaria berdoa kepada Rabbnya tetap ingin punya anak. Kemudian dikabarkan ia benar akan punya anak. Maka dia pun kaget, ingin memastikan gimana saya bisa punya anak. Beliau tidak putus asa dalam doa, tapi ketika dikabulkan ya kaget juga lah. Orang umur sudah tua, istri mandul, gimana bisa punya anak? Maka kalau bahasa sederhananya dia minta bukti awal kalau aku akan dikaruniai anak. Maka disebutkan engkau tidak akan bisa berbicara 3 hari. Nah, ketika Allah menyebutkan Nabi Zakaria tidak bisa berbicara 3 hari, Allah menyebutkan pakai lail. Jadi udah biasa bangsa Arab menyebutkan hari pakai lail. Lail bukan hanya untuk malamnya saja, kecuali ada penyebutan secara berbarengan seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dakwahnya berapa tahun? 1000 kurang 50. Dakwahnya berapa durasinya? Berapa jam? Siang malam. Maka menyebutkan da'autu qaumi laila wa nahara. Ini jelas kalau ada lail dan nahar berarti lail menunjukkan malam. Tapi kalau disebutkan hanya sendiri tidak mutlak menuju ke waktu malam, tapi sehari penuh lail pun. Maka kembali kepada Nabi Zakaria ketika tidak bisa berbicara 3 hari sebagai tanda benar akan punya anak. Kata Allah, alla tukalliman nas salasa layal sawiya. Engkau tidak akan bisa berbicara dengan manusia 3 hari. Itu muqaddimah, tanda kalau engkau benar akan dikaruniai anak. Engkau tidak bisa ngomong sama manusia 3 hari, selama 3 hari. Tapi wasabbihu bil asyi wal idkar. Tapi kalau tasbih bisa, Nabi Zakaria bertasbih bisa, subhanallah wa bihamdihi. Kalau zikir, tasbih, tahmid bisa. Tapi kalau ngomong, pengen kongko, pengen kopdar, pengen ngobrol, nggak bisa. Itu sudah tanda dari Allah benar akan punya anak. Maksud Anda dalam ayat tersebut Allah menyebutkan 3 hari Nabi Zakaria nggak bisa berbicara pakai lail. Maka tafsir yang jelas di ayat kedua surah Al-Fajr tadi yang ditunjukkan dengan dalil pendapat memang ada 2. Pertama tadi 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang kedua 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada pendapat yang ketiga tidak ada dalil spesifik, yakni 10 hari pertama bulan Muharram. Tapi kita fokus yang 2 saja. Maka ternyata yang lebih dikuatkan tafsir ayat kedua surat Al-Fajr adalah yang mana? 10 hari awal Dzulhijjah atau 10 malam terakhir Ramadan? 10 hari awal Dzulhijjah. Walayalin asyar itu adalah demi hari-hari yang 10. Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka keutamaan yang ketiga ini kenapa? Karena tidak mungkin Allah bersumpah kecuali dengan apa yang menjadi media sumpahnya pasti istimewa. Ketika Allah bersumpah dengan makhluk, maka makhluk itu pasti istimewa. Ditambah penguatan dari sisi penafsiran ayat kedua itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lanjutkan ayat ketiganya. Apa ayat ketiganya? Wasyaf'i wal watar. Dan demi yang genap dan demi yang ganjil. Tafsirannya demi yang genap adalah yaumun nahar, hari Idul Adha, tanggal 10 kan genap. Wasyaf'i wal watar, dan yang ganjil adalah tanggal 9 hari Arafah. Ada yang kritis katanya, Ustaz, kalau dari urutan harusnya 9 dulu, kenapa enggak wal watar wasyaf? Demi yang ganjil, demi yang genap. Kumaha Allah, suka-suka. Iya. Atau mau protes firman Allah? Allah menyebutkan yang genap dulu tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian menyebutkan yang ganjil hari Arafah. Itu kehendak Allah. Adapun dari sisi mukjizat bahasa Arab, tentunya antum bisa lihat 5 ayat pertama ujung ayatnya hurufnya ra semua. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Kalau cek orang Sunda mah ngarah enakeun tuh ro kabeh gitu. Bukan, dalam bahasa Arab itu ijazul lughah. Itu namanya kufyah. Ro semua. Kalau dulu kita belajar apa puisi ya, rima ya, rima ab rima aabb ya. Taib, intinya dengan ayat ketiga demi yang genap adalah yaumun nahar Idul Adha dan demi yang ganjil adalah Arafah, menguatkan tafsir ayat kedua. Jadi yang mana yang lebih kuat? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Taib, maka ini menunjukkan surat Al-Fajr ayat kedua keutamaan bulan Dzulhijjah yang ketiga, terkhusus dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjahnya. Keutamaan yang keempat
Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia adalah waktu yang Allah pilih ketika Allah menetapkan agama Islam ini sempurna. Surat apa? Al-Maidah ya, ayat ketiga. Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kapan ayat ini turun? Ketika Haji Wada tahun 10 tahun 10 Hijriah apa? Tahun 10 Hijriah. Nabi ketika sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi cuma hajian sekali tahun 10 Hijriah. Karena tahun 11-nya Allah wafatkan beliau di bulan Rabiul Awal. Nabi hanya hajian sekali yang disebut Hajjatul Wada, haji wada. Ya. Kalau antum belajar sirah Nabawiyah, kita tahu tahun 8 Hijriah kota Mekah sudah ditaklukkan, Fathu Mekah. Kemudian ada yang bertanya, kenapa Nabi tidak hajian tahun ke-9? Ada dua alasan paling tidak. Yang pertama, Nabi lebih sibuk dakwah, menerima tamu-tamu, utusan-utusan yang mau belajar Islam. Makanya disebut tahun 9 Hijriah Amul Wufud, tahun menerima tamu, delegasi, diplomat lah bahasa kita mah ya, utusan nanya Islam, belajar Islam, ada yang mau masuk Islam. Yang kedua, Nabi nggak mau kalau hajian beliau masih bercampur dengan kesyirikan. Makanya tahun 9 Hijriah diutus dulu Abu Bakar ke kota Mekah, bikin pengumuman. Kata beliau, la tahujju ba'dal am musyrik, tidak boleh ada yang berhaji lagi setelah tahun ini, orang musyrik nggak boleh hajian lagi. Wala yatufu uryanan, dan nggak boleh ada yang tawaf telanjang lagi. Nabi nggak mau, masa Nabi lagi tawaf ada yang telanjang, Nabi lagi talbiyah ada bercampur talbiyahnya, ada yang kesyirikan. Nabi nggak mau. Maka sudah diultimatum tahun 9 Hijriah, tahun depan nggak boleh musyrik hajian, nggak boleh ada yang tawaf telanjang. Maka Nabi hajiannya tahun 10 Hijriah. Nah, ketika haji tersebut, Haji Wada, turun ayat ini, ayat ketiga surat Al-Maidah, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, ini hari Arafah. Kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sungguh aku tahu ayat ini kapan waktu turunnya, yakni ketika Nabi Haji Wada tanggal 9 Dzulhijjah. Ayat 3, kesempurnaan agama Islam. Sampai orang Yahudi berkata, lau nazalat alaina ma'syara Quraisy latakhadna idan. Kata orang Yahudi, kalau ayat ini turun kepada kami, maka sungguh kami akan jadikan hari itu adalah hari raya kami. Mereka mengagungkan tentang ayat kesempurnaan agama Islam. Kata mereka, kalau ayat ini turun kepada kami, kami akan jadikan waktu ayat turun tersebut adalah hari raya kami. Kalau kita hari raya Idul Adha, iya. Tapi maka maksud ayat ketiga surat Al-Maidah pun menyebutkan tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lebih tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Dia adalah waktu yang Allah pilih untuk menetapkan agama Islam sempurna. Bisa dipahami ya? Keutamaan berikutnya yang keberapa? Yang kelima, Masya Allah. Yang kelima, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah ataupun secara khusus 10 hari awalnya adalah dialah 10 hari pertama Dzulhijjah penyempurna janji Allah untuk memberikan Taurat kepada Nabi Musa. Jadi sudah ada dari dulu, bulan-bulan Islam sudah ada. Makanya dalam ayat 36 surat At-Taubah tadi, Allah telah menetapkan bilangan bulan 12 sejak penciptaan awal langit dan bumi. Iya. Maka kita tahu Nabi Musa ketika akan menerima Taurat diperintahkan oleh Allah untuk puasa dulu 30 hari. Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 142, wa wa'adna Musa 30 lailatan, dan kami janjikan kepada Musa 30 hari nanti kamu akan menerima Taurat. Kata para ulama, 30 hari Nabi Musa diperintahkan puasa dulu, akan berjumpa dengan Allah untuk menerima Taurat. Maka setelah selesai 30 hari puasa, Musa ketika mau bertemu dengan Allah, kata Allah, wa atmamnaha bi asrin, kata Allah kami tambahkan lagi 10 hari. Jadi ketika awalnya 30 hari,
kemudian Nabi Musa diperintahkan lagi oleh Allah berpuasa 10 hari. Maka lengkaplah wa tammat miqatu rabbih arba'ina lailatan. Maka lengkaplah, genaplah ketetapan dari Allah untuk syarat Nabi Musa bertemu dengan Allah untuk menerima Taurat 40 hari. Di sini juga sebut lailah. Lailah maksudnya hari. Ya. Maka kata para ulama, Nabi Musa pertama diperintahkan puasa 30 hari itu bulan Dzulqa'dah. Dan tambahan 10 harinya berarti bulan apa? Dzulhijjah lah. Urutan bulan dari dulu tetap, enggak ada yang ngacak-ngacak. Kecuali ada yang nunda. Karena bangsa Arab suka hobi perang, pas lagi perang ini mau masuk bulan haram tunda sebentar, itu kurang ajar itu bangsa Arab. Kalau udah masuk bulan haram kita libur perang, ini mumpung lagi perang nih, bulan haram mundurin dikit. Kalau diacak urutannya enggak. Tapi pengunduran pernah terjadi. Mungkin jumlah hari jadi berapa, maka dalam syariat ditetapkan bulan Hijriah cuma 29 atau 30 saja. Tapi maka Nabi Musa diperintahkan 10 hari lagi puasa, itu bulan Dzulhijjah. Maka akhirnya beliau berjumpa dengan Allah, maksudnya berbicara, kalimullah. Di antara mukjizat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, tapi tidak bisa melihat Allah, ya. Karena sudah Nabi tegaskan, innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Sungguhnya kalian tidak ada yang seorang pun bisa melihat Allah di dunia sampai kalian meninggal. Nanti ketemu Allah di akhirat, memandang Allah di akhirat. Kita tahu Nabi Musa ketika mau melihat Taurat tersebut diperintahkan datang ke Tursina. Maka Nabi Musa minta ingin melihat Allah. Kata Allah, kalau gunung itu masih berdiri pada tempatnya, masih kokoh, engkau akan bisa lihat aku. Namun terjadi apa? Gunung hancur, Nabi Musa pingsan, gak akan ada yang sanggup. Semua terbatas, penglihatan terbatas, fisik terbatas untuk melihat keagungan Allah. Ya. Makanya Bukit Tursina termasuk dalam kompilasi dalil daerah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal 4, bukan hanya Mekah Madinah tapi 4. Komplek inti Masjidil Aqsa dan juga Tursina tidak bisa diinjak oleh Dajjal. Selain 4 itu masuk semuanya Dajjal. Ya. MM 2100 keinjak. Lipo Cikarang Detamas keinjak. Semuanya keinjak. Yang enggak cuma 4, Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa dan Tursina. Jadi keutamaan yang kelima tadi, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah penyempurna Nabi Musa berpuasa setelah 30 hari berpuasa tambahan dari Allah ketika hendak menerima Taurat. Itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baru tanggal 10 Dzulhijjah akhirnya berjumpa dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah tanpa melihat Allah. Keutamaan yang berikutnya di antara keutamaan bulan Dzulhijjah adalah dia adalah bulan, terutama 10 hari pertamanya yang Allah perintahkan kita berzikir. Maka ini jelas dari keutamaan yang keenam, di antara amalnya nanti adalah berzikir. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28. Ini semuanya ayat Al-Quran, ya. At-Taubah 36, Al-Baqarah 197, ya. Kemudian apa lagi tadi? Al-Fajr ayat 2, ya. Kemudian Al-Maidah ayat 3, kemudian Al-A'raf ayat 142. Yang keenam Al-Hajj 28. Setelah ayat 27-nya Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk memberi pengumuman agar manusia berhaji. Kata Allah, wa'adzin fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Dan berikanlah pengumuman olehmu wahai Ibrahim agar manusia berhaji, maka mereka akan mendatangi Makkah dari berbagai penjuru dunia, baik dengan jalan kaki atau tunggangan, ya, sekarang dengan kendaraan, ya, dengan pesawat. Kemudian kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat bagi mereka. Ketika hajian banyak manfaatnya, ketika umrah banyak manfaatnya, ya. Wala uzaki ahadan indallah, aku tidak bermaksud mentazkiyah siapapun di sisi Allah. Contoh Arif Aldi kan dapat kenikmatan, kan, manfaat umrah aja pengen berulang terus, ya. Allah mudahkan, umrah nikmat, apalagi hajian. Meskipun mahal-mahal, orang ada yang tetap aja bayar berangkat. Iya. Ada salah seorang jamaah Ustadzuna Al-Fadhil Dr. Firanda Andil, dia selalu pengen berangkat haji furoda 250 juta, 300 juta. Sudah sekali berangkat, tahun depan berangkat, tahun ketiga izin lagi, Ustadz pengen hajian lagi. Kata Ustadz Firanda, jangan. Antum sumbang aja masjid.
Akhirnya dia ikut saran. Tahun keempat pengen hajian lagi. Ya udah, nggak bisa dilarang kalau begitu. Sedekah juga udah. Mungkin dia berbuat kebaikan yang lain juga sudah. Udah, ya udahlah, monggo lah hajian tiap tahun furodaan ya. 300 juta. Kan ada manfaat, ya. Kemudian kata Allah, tujuan ketika berhaji wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka berzikir mengingat Allah di hari-hari yang ditentukan. Kata Ibnu Abbas, ayyamin ma'lumat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik jamaah haji juga berzikir, kita pun yang ada di negeri-negeri masing-masing berzikir. Makanya ada nanti amalan zikir mutlak mulai dari 1 Dzulhijjah. Tadi ana alhamdulillah enggak ditegur sama security. Ustaz, kok takbiran? Allahu akbar, Allahu akbar. Sambil laporan security dapat visitor, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbiran. Mungkin kalau security-nya agak kepo, kok udah takbiran Ustaz? Atau mungkin security udah ngaji, jadi biarin aja si Ustaz takbiran masuk. Ya. Taib. Jadi ini hari diperintahkan oleh Allah berzikir. Adapun puncaknya datang dari hadis Nabi tentang keagungan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amal solih di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan amal solih di 10 hari ini. Ini kata Ibnu Abbas ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amal solih apapun secara umum yang ditunaikan oleh siapapun dari kita dengan niat ikhlas dan contohnya datang dari Rasulullah, maka amal solih itu semuanya lebih Allah cintai dibandingkan amal solih di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nanti tanggal 11 Dzulhijjah ya dapat keumuman amal solih di 1 bulan Dzulhijjah, bulan haram. Tapi untuk 10 hari ini lebih istimewa lagi, lebih Allah cintai. Sampai akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah, wakila wala jihad ya Rasulullah, jihad juga tidak bisa menyaingi amal solih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maksudnya jihadnya di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, walal jihad, ya jihad pun tidak bisa mengungguli amal solih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kecuali orang pergi jihad bawa jiwanya, raganya, bawa harta, tunggangan, alat perang, perbekalan, kemudian mati syahid. Kecuali itu baru bisa menandingi amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsi wa malihi thumma lam yarji bi syai'in min dzalik. Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan jiwa, dengan harta, tidak ada yang kembali dari sesuatu apapun, artinya mati syahid. Kalau masih hidup, kalau kita berbicara jihad konteks siak di zaman sahabat, itu kita perang, bukan amal-amal yang setara pahala jihad, bukan. Maghrib, Masya Allah, kita baru keutamaan tapi memang ada 7. Tapi maka tidak juga dengan jihad. Artinya ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat hadis ini telah menjadi keterangan yang final, puncak tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal solih yang kita tunaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai, ya. Maka selayaknya kita mengistimewakan, mengagungkan dan bersemangat meskipun siang tetap beraktivitas untuk kerja, tidak menghalangi antum untuk tetap bisa meraih pahala Allah dengan amal-amal soleh yang lain. Anak kira antum pun masih memungkinkan dengan sambil berzikir takbir tadi, Allahu akbar ya. Taib adzan dulu, mungkin nanti kita secara singkat beberapa amal soleh yang khususnya saja ya. Taib silakan adzan dulu. Taib, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Taib, pembahasan kita tutup dengan apa saja amal-amal solih yang bisa kita tunaikan dalam rangka menggapai kemuliaan amal solih yang paling Allah cintai dengan pahala yang besar tentunya di hari-hari istimewa terkhusus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal amalu shalih mutanawwi'un. Amal solih di awal bulan Dzulhijjah ini variasinya banyak.
Silakan, kata beliau, minas shalah wa qiraatul Quran, kemudian was-sadaqat was-siyam wa birrul walidain wa silatul arham wal amru bil ma'ruf wan nahyu munkar. Dan kata beliau, wal amalu sholih la tuhsa. Bentuk-bentuk amal sholih tidak terhitung jumlahnya, banyak. Silakan, yang penting jelas ada petunjuk syariatnya, perhatikannya benar. Maka menunjukkan secara umum amal soleh apapun silahkan ditunaikan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kita khusus mulai awal bulan Dzulhijjah. Adapun secara 1 bulan penuh, bulan-bulan haram juga ditunaikan amal soleh. Adapun yang amal khusus adalah diantaranya saum. Saum ya. Saum yang sanggup 9 hari full silahkan. Dan ini disebutkan oleh sebagian periwayatan oleh istri-istri Nabi, bahwasanya Nabi biasa puasa 9 hari full. Maka ini pun diriwayatkan juga oleh Urwah bin Zubair, Sa'id bin Zubair dari murid-murid senior Ibnu Abbas. Mereka pun berpuasa, menyebutnya siyamul ashr, saum yang 10. Padahal saumnya 9 hari. Maksudnya saum di 10 hari yang istimewa. Saumnya sampai tanggal 9, tanggal 10 haram karena hari raya. Ada yang menyebutkan siyamut tis'a, saum 9, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Maka silakan semampu antum, apakah full 9 hari atau 8 hari silakan. Tapi yang paling minimal awas jangan lolos 1 hari di tanggal 9 Dzulhijjah, saum Arafah nanti. Sesuai penanggalan sekarang berarti tanggal Selasa depan ya. Selasa depan itu hari Arafah insyaallah. Maka kata Nabi, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ilallah ayyukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Adapun saum Arafah, aku berharap kepada Allah digugurkan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Saum 1 hari menggugurkan dosa 2 tahun, saum Arafah. Kemudian amal khusus adalah berzikir. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, setelah menyebutkan hari ini hari yang agung dan hari yang amal solih lebih Allah cintai, dalam hadis tersebut 2 keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari yang paling agung dan amal solih di dalamnya paling Allah cintai. Maka datang perintah khusus dari Nabi, fa'aksiru fihinna bitahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyak oleh kalian di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sesuai dengan tadi surat Al-Hajj ayat 28 ya, dengan tahlil, takbir dan tahmid. Maka siapa yang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, maka dia sudah menunaikan perintah hadis Nabi, tahlil, takbir, tahmid. Maka dalam takbiran 3 ini ada Allahu Akbar, takbir ya. La ilaha illallah, tahlil, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar walillahil hamd, ada semuanya. Dan ini adalah amal yang sudah dicontohkan oleh salaf, terutama para sahabat, diantaranya Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Kita tahu 2 sahabat ini 2 sahabat yang terbaik dalam periwayatan hadis Nabi. Abu Hurairah ranking 1, Ibnu Umar ranking 2. Jumlah periwayat hadis terbanyak ya 2 orang ini. Maka disebutkan Abu Hurairah dan Ibnu Umar yakhrujani ila suq, maka keduanya sengaja keluar ke pasar, wa yukabbirani, dan mereka sengaja ke pasar hanya untuk bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka manusia yang ada di pasar mendengar 2 orang tokoh sahabat ini bertakbir pasti beramal dengan ilmu ini. Maka semuanya pun bertakbir, akhirnya pasar di kota Madinah gemuruh dengan takbir. Takbir ya. Ini takbir mutlak mulai tanggal 1 kemarin sampai nanti tanggal 10 lah paling tidak. Adapun nanti ada zikir muqayyad mulai tanggal 9 Dzulhijjah dari ba'da subuh, itu selepas salat. Berarti Selasa depan dari ba'da subuh itu antum sudah mulai takbir muqayyad. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau istighfar dulu boleh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu zikir muqayyad, terikat waktunya setelah sholat. Kalau zikir mutlak tadi kapanpun, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Adapun zikir muqayyad dari tanggal 9 mulai waktu subuh, hari Arafah, berakhir di hari tasyrik tanggal 13 di waktu asar. Ini hidupkan ya, sunnah Nabi yang mulai as-sunnah al-mahjurah, sunnah yang mulai banyak ditinggalkan ya. Tapi maka
ini dua amalan yang khusus. Yang ketiga tentunya adalah berkurban. Adapun tentang fikih kurban insyaallah lah antum sudah banyak referensinya. Tinggal eksekusi. Maka yang antum siapkan untuk berkurban tahun ini apanya? Hewan kurban atau arang sama tusuk sate? Semuanya, hewan kurbannya, tusuk sate sama arangnya ya. Jangan yang cuma disiapin arang sama tusuk sate, dapat pembagiannya ya. Berkurban. Semoga Allah mudahkan semuanya bisa berkurban tahun ini ya. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Ala kulli hal, semua amal sholih disyariatkan, terkhusus beberapa amal sholih tadi yang bisa kita tunaikan dengan memohon taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini sebagai pengingat untuk kembali bisa kita memotivasi, menyemangati diri kita dan keluarga kita dan yang lainnya untuk mengistimewakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah khususnya ataupun bulan-bulan haram secara umum. Demikian, tidak ada faedah soal jawab. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan lepas kerja kali ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.